selamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, segenap umat Katolik, juga umat Paroki Kristus Raja Andalas Makassar. Sudah sejak awal masa Prapaskah, kita menyiapkan diri dengan ulah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini, kita semua berkumpul bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem, kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan ini. Dengan demikian, kita memetik buah suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Saudara-saudariku, segenap umat, terlebih umat yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti misa live streaming atau misa online ini, silahkan menyiapkan daun-daun palma yang sudah dipersiapkan. Masing-masing orang memegangnya. Kita akan memberkati daun palma yang ada di meja ini dan juga yang ada pada segenap umat atau keluarga. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah kiranya daun-daun palma ini dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yang sedang dipegang umatmu, juga yang ada di hadapan kami ini. Dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud-wujud doa kita, wujud syukur dan permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi kami umat manusia. Kami mohon perkenankanlah agar kami meneladan sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia
yang bersama Dikau senantiasa memberikan kemuliaan, memberikan kekuatan kepada segenap umat-Mu. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama dengan sanak saudari kami, anak-anak-Mu yang merayakan ulang tahunnya. Ibu Helena Jelita atau Mama Sinar genap 43 tahun, Maria Gracela Ongko genap 14 tahun, dan Jessica Aprilia Mangalik genap 8 tahun. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu, atas kehidupan yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu, atas bimbingan dan kasih sayang-Mu, serta berkat-Mu dalam hidup yang mereka alami setiap hari di tengah keluarga, bersama dengan orang tua, papa, mama, sanak saudari, dan kaum kerabat, teman-teman. Berikanlah selalu kesehatan kepada anak-anak-Mu. Semoga mereka senantiasa boleh mensyukuri hidup yang penuh berkat, penuh rahmat ini. Dan semoga Engkau senantiasa menuntun, membimbing jalan hidup mereka setiap hari. Juga kami mau bersyukur bersama dengan saudari kami atau anak terkasih Rizka Tengku, yang mana ia telah memperoleh pekerjaan dan diterima di sebuah kantor atau perusahaan. Terima kasih atas bimbingan penyertaan-Mu bagi Rizka Tengku, sehingga ia juga dapat mewujudkan impiannya untuk bekerja dan melayani. Semoga Engkau tetap mendampingi, membimbing Rizka dalam perjalanan hidup setiap hari, supaya ia senantiasa mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu. Juga kami mohon keselamatan bagi sanak saudara kami, Bapak Hasan Konardi dan Oma Bernadette Koang yang telah menghadap Dikau beberapa hari yang lalu, Bapak Anton Godo 44 hari yang lalu, dan Bapak Among Tengku 17 tahun yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, berkat dan kerahiman dan pengampunan-Mu kepada saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka, moga-moga mereka semua dapat beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan Engkau melimpahkan sukacita, kebahagiaan abadi, kebangkitan kekal. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudari kita duduk mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allahku
membibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukan Allah berkenan kepadanya. Aku sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allah, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, maka aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi,
dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itu Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agung Yahudi, Yesus lalu dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri yang mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada di dalam penjara seseorang yang terkenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka telah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus
yang juga disebut Kristus. Mereka semua berseru, Ia harus disalibkan. ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulkannya kepadanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagikan pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang di sana yang lewat menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai, engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Yesus dan berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan memenuhi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Segenap umat Allah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang ada di rumah, pada suatu ketika ada seorang ibu datang bercerita kepada saya. Dia mengatakan, "Pastor, beberapa waktu yang lalu, dahulu maksudnya, itu keluarga kami ramai dikunjungi masyarakat. Banyak orang datang ke rumah kami. Tamu-tamu itu umumnya meminta bantuan kepada kami untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka alami dalam rumah tangga mereka. Dan banyak di antara tamu-tamu itu juga meminta bantuan dana kepada kami. Kami dengan senang hati memberikan bantuan pertolongan, juga bantuan dana. Karena maklum, suami saya waktu itu, Pastor, termasuk salah seorang pejabat di daerah kami, pejabat teras, pejabat tinggi. Keluarga kami sangat dihargai, sangat dihormati, bahkan disegani. Tidak jarang pula kami meminta bantuan kepada masyarakat dan mereka siap selalu untuk membantu kami. Tetapi itu dahulu, Pastor. Sekarang situasinya lain, berbeda. Ketika suami saya itu meninggal karena tiba-tiba serangan jantung, semuanya sungguh berubah. Tidak ada lagi orang yang mau datang berkunjung
ke rumah kami. Bahkan teman-teman dekat, orang-orang yang dulu menjalin persahabatan dengan keluarga kami, sudah tidak pernah lagi muncul. Dan ketika kami mau meminta bantuan, nampaknya teman-teman masyarakat itu sudah tidak lagi mempedulikan kami. Mereka mempunyai alasan, kami sibuk, kami tidak bisa membantu keluarga Anda. Jadi mereka tidak lagi punya relasi dekat dengan kami. Seakan-akan tidak pernah terjadi pertemanan, persahabatan. Mereka mau berteman dengan kami, keluarga kami, saat mereka dalam keadaan susah. Ketika kami lagi, keluarga kami masih baik, masih sanggup membantu, banyak teman kami, banyak orang yang mengunjungi kami. Tetapi di situasi seperti ini, ketika kami susah, teman-teman pada menghilang, masyarakat yang dulunya dekat dengan kami juga tidak lagi mengenal kami. Sungguh menyedihkan, Pastor. Sangat sedih hati kami, juga keluarga kami, ditinggal orang-orang yang dekat, orang-orang yang sebenarnya kami cintai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, situasi yang dialami ibu itu persis sama dengan yang dialami Tuhan Yesus. Ketika Yesus masih sehat, masih jaya, masih kuat, begitu banyak orang datang mengikuti dia, berkumpul mendengarkan ajarannya. Bahkan Yesus membuat mujizat, banyak orang senang, bersuka cita dan memuja-muja Yesus. Banyak orang percaya kepadanya. Tetapi saat Yesus ditangkap, saat Yesus tidak berdaya, saat Yesus dalam penderitaan, satu persatu daripada orang-orang tadi itu hilang, tidak ada lagi, pergi, seakan-akan mereka tidak mengenal Yesus. Bahkan murid-muridnya, murid yang paling dekat, paling disayangi, Petrus, Yakobus dan saudaranya Yohanes yang mendapatkan perhatian khusus dari Yesus, itu juga mengingkari Yesus. Malahan Petrus dengan terus terang mengatakan kepada orang banyak ketika Yesus ditangkap, aku tidak mengenal dia. Itu bukan guru saya. Saya bukan orang Galilea seperti dia. Saya bukanlah bagian daripada orang yang menderita ini atau orang yang ditangkap ini. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, bukan hanya Petrus atau ketiga murid itu, orang banyak sekalipun juga tidak lagi mau mengikuti Yesus. Mereka tidak ambil peduli dengan Yesus. Termasuk juga murid-murid yang lain. Yudas yang dikatakan yang pertama mengkhianati Yesus, sebenarnya juga sama dengan teman-teman yang lain. Dengan caranya sendiri mereka mengkhianati, meninggalkan Yesus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kalau kita melihat situasi yang dialami Yesus saat ini yang kita rayakan, betapa sangat menyedihkan, bahkan berlipat dua kesedihan Yesus. Karena orang-orang yang seharusnya mendukung, orang-orang yang seharusnya menghibur, mendampingi Yesus, itu hilang. Murid yang paling dekat sekalipun juga dan semua muridnya juga itu hilang pada meninggalkan Yesus. Yang lain menyangkal Yesus. Itulah keadaan Yesus. Tetapi sekali lagi sabda Tuhan hari ini yang kita dengarkan dari bacaan pertama, aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Walaupun demikian ditinggalkan oleh banyak orang, kesedihan yang luar biasa dialami oleh Yesus, Yesus sama sekali tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan harapan. Karena dia mengandalkan Bapanya yang di surga.
Walaupun orang-orang dekatnya meninggalkan dia, dia tidak kehilangan semangat hidup. Dia tetap percaya kepada Bapa di surga. Bapa di surga akan mendampingi, menguatkan dia, bahkan menyelamatkan dia. Dan dia tahu dia pasti mengalahkan maut, keluar dari persoalan besar ini, dari salib, dan dia akan mengalami kebangkitan. Itulah Yesus. Dan seharusnya makna daripada perayaan ini juga mesti kita petik, bahwa dalam saat-saat menderita, dalam saat-saat ditinggalkan, kesedihan yang sangat besar sekalipun, kita tidak usah kehilangan semangat, kita tidak usah kehilangan harapan. Terlebih lagi pada saat-saat seperti ini, ketika kita diserang wabah virus corona, banyak orang menjadi cemas, banyak orang menjadi takut, banyak orang seakan-akan tidak sanggup lagi berbuat apa-apa. Tidak, kita tetap hidup seperti biasa. Kita tetap mesti melaksanakan pekerjaan kita di rumah, beraktivitas sebagaimana biasanya, tetap melaksanakan pekerjaan kita, berdoa, beribadah dari rumah, dan mengharapkan belas kasihan, kerahiman, dan kemurahan Tuhan. Badai ini tidak akan selamanya menimpa kita. Suatu saat badai ini, wabah ini akan berlalu. Itulah yang mesti juga menguatkan harapan kita, sebagaimana makna daripada perayaan ini. Yesus tidak hancur karena ditinggal, atau karena begitu banyak kesedihan, atau begitu banyak derita, tetapi dia percaya menyerahkan diri kepada Bapanya di surga, karena dia percaya dia tidak dipermalukan dengan keadaan ini, sebab Tuhan memberikan penghiburan, pertolongan, dan membela dia. Amin. Mari saudara-saudariku, kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudariku, marilah dalam hati kita
sampaikan doa permohonan pribadi atau doa syukur kita di hadirat Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mada Bakti 236. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam bersama kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, begitu kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini dan karena belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu, Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kita siapkan doa syukur agung 7. Doa syukur agung 7. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya
Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ia yang tidak bersalah, rela menderita bagi orang berdosa, dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami, dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat, kami pun memuji Dikau dan bersorak gembira sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan ya Allah penyayang umat manusia, sebab Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah kami, karena oleh kasih-Nya kami dihimpun, dan seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, ya Bapa yang maha murah, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, agar Ia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, supaya menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita sengsara dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil roti dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Dari sebab itu ya Bapa yang kudus, kami mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu penyelamat kami. Melalui penderitaan dan kematian pada kayu salib, Ia telah Engkau antar menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Sambil mengenangkan Dia, kami mewartakan karya cinta kasih-Mu, sampai Ia datang kembali, dan kepadamu kami mempersembahkan roti kehidupan dan piala syukur. Ya Bapa, sudilah menerima persembahan gereja-Mu ini. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Semoga berkat kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya, kami dicatat sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Ya Tuhan, perbaharuilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antara kaum beriman dan para gembala umat-Mu, bersama Paus kami Fransiskus, bersama uskup kami Yohanes,
dan seluruh jajaran para uskup, agar di dunia yang terkoyak oleh perselisihan, umat menjadi tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kerukunan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang kami persembahkan doa baginya hari ini, yang kini beristirahat dalam damai. Ingatlah pula akan semua orang yang sudah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahkanlah mereka kepenuhan hidup. Izinkanlah kami pula mencapai kediaman abadi setelah mengakhiri ziarah kami di dunia ini. Di sana kami akan hidup abadi bersama Engkau, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau, demi Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kuberikan kepadamu, damaiku tetap tinggal bagimu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, sebelum kita menerima komuni dan juga segenap umat yang ada di rumah yang mengikuti misa live streaming ini, mari kita bersama-sama mendoakan doa komuni spiritual atau komuni rindu. Yesusku, aku percaya
bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mada Bakti 376. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, hirup pikuk suaranya, dendang riang lagunya, pesta pada raganya. Tidur-tidur jiwamu, makin ramai dan risau. Puraskah hati kita, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Saudara-saudariku, mari kita bersama-sama mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit,
Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, Doakanlah kami. Santo Malaikat Agung, Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Selamat merayakan Minggu Palma. Mada Bakti 399.